Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan Hanif, NIM 0205203106. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang judul besar filsafat timur. Judul pertama ialah Barat dan Timur. Barat. Filsafat Barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi filsafat orang Yunani kuno. Filsafat Barat muncul Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi, dimulai dari sebuah kota bernama Milete atau Miletos di Asia Kecil sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Pemikir-pemikir besar di militer menyibukkan diri dengan filsafat alam. Mereka mencari suatu induk atau arsi yang dapat dianggap sebagai asal segala sesuatu. Menurut Thales, airlah yang merupakan unsur induk ini. Menurut Anaximander, segala sesuatu berasal dari yang tak terbatas. Menurut Anaximenes, udaralah yang merupakan unsur induk segala sesuatu. Thales juga berpendapat bahwa bumi terletak di atas air. Tentang bumi, Anaximandros mengatakan bahwa bumi persis berada di pusat jagat raya, dengan jarak yang sama terhadap semua badan yang lain. Filosof berikut yang perlu diperkenalkan pada masa ini yaitu Pythagoras yang mengajar di Italia Selatan. Adalah orang yang pertama yang menamai dirinya filsuf. Ia memimpin suatu sekolah filsafat yang kelihatannya sebagai suatu biara di bawah perlindungan dewa Apollo. Dua nama lain yang penting dari periode ini adalah Herakleitos dan Parmenides. Herakleitos mengajarkan bahwa api adalah dasar segala sesuatu. Api adalah lambang perubahan, karena api menyebabkan kayu atau bahan apa saja berubah menjadi abu, sementara apinya sendiri tetap menjadi api. Herakleitos juga berpandangan bahwa di dunia alamiah tidak ada satupun yang tetap, segala sesuatu yang ada adalah sedang menjadi. Dalam tradisi filsafat barat, ada beberapa pembidangan, yaitu 1. Metafisika, 2. Epistemologi, 3. Aksiologi, 4. Etika dan filsafat moral, 5. Estetika. Inilah 8 tokoh-tokoh filsafat barat. Timur. Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Filsafat Timur lebih sering menafsirkan, berusaha memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Pemikiran Timur seringkali diterima begitu saja oleh penganutnya, tanpa satu kajian kritis terlebih dahulu, sehingga banyak pemikiran filsafat yang mengklaim pemikiran Timur sebagai agama. Berikut nama-nama beberapa tokoh filsuf Timur. Dua, filsafat India. Filsafat India memiliki dua wilayah, yakni wilayah Hindu dan wilayah Buddha. Filsafat India terbagi menjadi 5 zaman, yakni 1. Zaman Weda 1500 sampai 600 sebelum Masehi. Zaman ini diisi oleh peradaban bangsa Arya. Yang kedua, zaman Wiracarita 600 sampai 200 sebelum Masehi. Zaman ini diisi oleh perkembangan sistem pemikiran filsafat yang berupa Upanishad. 3. Zaman Sastra Sutra 200 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Zaman ini diisi oleh semakin banyaknya bahan-bahan pemikiran filsafat atau sutra, ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh seperti Sankara, Ramanuja, Madhva, dan lainnya. 4. Zaman kemunduran 1400 sampai 1800 Masehi. Zaman ini diisi oleh pemikiran filsafat yang mandul karena para ahli pikir hanya menirukan pemikiran filsafat yang lampau.
Yang kelima, zaman pembaharuan 1800 sampai 1950 Masehi. Zaman ini diisi oleh pembangkitan pemikiran filsafat India. Pelopornya adalah Ram Mohan Rai, seorang pemburu yang mendapatkan pendidikan di barat. 6 sistem aliran filsafat India. 1. Filsafat Nyaya, didirikan oleh Gautama. 2. Filsafat Vaisesika, didirikan oleh Kanada. 3. Filsafat Samkhya, dirumuskan oleh Kapila. 4. Filsafat Yoga, dirumuskan oleh Patanjali. 5. Filsafat Purva Mimamsa, dirumuskan oleh Jaimini. 6. Filsafat Vedanta, dirumuskan oleh Vyasa. Yang ketiga adalah filsafat Cina. Pemikiran filsafat di Cina bermula sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Zhou di utara. Kongfuzi, Laozi, Mengzi, dan Zhuangzi dianggap sebagai peletak dasar dan pengasas filsafat Cina. Filsafat Cina lebih banyak memusatkan perhatian pada persoalan politik, kenegaraan, dan etika. Cenderung inilah yang membuat filsafat Cina memiliki ciri yang berbeda dari filsafat India, Yunani, dan Islam. Pada perkembangan melewati rentan waktu yang panjang dilalui filsafat Cina, di sini filsafat Cina dapat dikategorikan ke dalam 4 periode besar. 1. Zaman klasik. Periode ini ditandai oleh 100 sekolah filsafat yang semuanya mempunyai ajaran yang berbeda. Sekolah-sekolah terpenting dalam zaman klasik adalah Konfusianisme, Taoisme, Yin-Yang, Moisme, Mingxia, Faxia. 2. Zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme. Bersama dengan perkembangan Buddhisme di Cina, konsep Tao mendapat arti baru. Tao sekarang dibandingkan dengan Nirwana dari ajaran Buddha, yaitu transendensi di seberang segala nama dan konsep. 3. Zaman Neo-Konfusianisme. Konfusianisme klasik kembali menjadi ajaran filsafat terpenting. Buddhisme ternyata memuat unsur-unsur yang bertentangan dengan corak berpikir Cina. Kepentingan dunia ini, kepentingan hidup berkeluarga, dan kemakmuran material yang merupakan unsur-unsur tradisional di Cina sama sekali dilalaikan, bahkan disangka dalam Buddhisme, sehingga ajaran ini oleh orang dianggap sebagai sesuatu yang sama sekali asing. 4. Zaman modern. Sejarah modern mulai di Cina sekitar tahun 1900. Pada permulaan abad ke-20, pengaruh filsafat barat cukup besar. Banyak tulisan pemikir-pemikir barat diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Aliran filsafat yang terpopuler adalah pragmatisme, jenis filsafat yang lahir di Amerika Serikat. Inilah 4 tokoh-tokoh filsafat Cina. 4. Filsafat Jepang. Filsafat di negara Jepang disebut Kitetsugaku, yang berarti ilmu mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Istilah tersebut diperkenalkan oleh Naishi Amane pada tahun 1862. 12 tahun kemudian, ia menyingkat istilah tersebut menjadi Tetsugaku. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dirasakan menguntungkan Jepang sebagai suatu kondisi yang diperlukan untuk membangun masyarakat modern. Tetsugaku adalah kata dalam bahasa Jepang untuk filsafat. Sejarah perkembangan filsafat Jepang. Buddhisme. Buddhisme merupakan salah satu sumber-sumber utama filsafat Jepang. Meskipun berasal di India, Buddhisme tersebar dan disesuaikan dengan budaya yang berbeda, dan itu adalah Buddhisme Cina yang paling langsung mempengaruhi pemikiran Jepang. Tokoh utama penyebaran agama Buddha di Jepang adalah Pangeran Sotoku Taishi yang naik tahta pada 593 Masehi, yang perannya dalam agama Buddha dapat disejajarkan dengan Raja Asoka di India. B. Konfusianisme. Konfusianisme adalah sebuah agama di samping filsafat moral. Namun setelah masuk ke Jepang, unsur-unsur keagamaannya menjadi semakin lemah, dan yang dapat hidup terus hanyalah aspek sekulernya, seperti filsafat etikanya yang berhubungan dengan hubungan antara manusia dan pemerintah dari suatu negara.
C. Shintoisme. Nama asli bagi agama itu ialah Kami no Michi, yang bermakna jalan dewa. Agama Shinto di Jepang itu tumbuh hidup dan berkembang dalam lingkungan penduduk. Aliran-aliran filsafat Jepang: A. Aliran Zen. B. Aliran Amida atau Tanah Suci. C. Aliran Nichiren Sosu. D. Yoshida Shinto. E. Aliran Neo Konfusius. F. Aliran Mito.